Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, Sugeng Dalu dumateng kita sedaya, khususipun pecinta dan pemerhati channel spiritual Santri Jawa. Berbahagia sekali saya saat ini silaturahmi ke Kadang atau sedulur warga Kaweruh, sedulur sejati Mas Muhammad Siswandi Budiarso. Muhammad nih. Agak Muhammad nih. Iya toh, jenenge asline kok. Ya. Beliau warga sedulur sejati yang sudah cukup lama. Tadi habis tahlil saya menunggu di rumah beliau di teras ini. Gimana kabarnya Mas Arso? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rahayu Ya. selamat. Coba saya ini kepingin, bukan saya saja yang menjadi narasumber Mas ya, tapi dari warga sedulur sejati sendiri. Coba kita berdialog ya, berdialog tentang Kaweruh ya, tentang Kaweruh. Kalau Kaweruh, bicara Kaweruh itu ya bukan Jawa saja Mas, Kaweruh ya apa-apa yang diruwi utamanya, tapi tentang spiritual ya. yang sampean rasakan gimana Mas selama berkaweruh ini, menggunakan fikir untuk kehidupan ini, apa istilahnya dominan pikir, apa sekarang urip karek jalani ngono Mas? Ya, sebelum masuk SS, Iya. aku hidup yo gak aku ki ape main fikir, tope piye, tope main rasa, tope gak ono yang nglundung. Sakudune. Sakuduku. Nah, mlebu SS, aku mikir. Mergo aku mlebu SS dhewe asale tekok mikir. Iya. Asli kan tekok mikir. Asale tekok mikir. Iya. Asale. Asale kan ngono. Terus Penahe Mas Kili. Heh? Gayar-gayar. Iya, gatel. Ini kira nggak pikir ki. Iki gak nggak pikir ki. Nah, setelah masuk SS, Iya. ya. Nek menurut aku mengasah fikir, Iya. mengasah rasa. Setelah masuk SS, itu menurut pendapatku. Fikir dalam hal akal, bagaimana hubungannya antara fikir dan akal? Fikir be akal. Ono keterangan kuwi akale fikir, ono keterangan akale nafsu. Nek Akale fikir karo akale nafsu. iya, Iya. keterangan akale fikir, akale nafsu. Kalau akale fikir berarti akal yang baik. Akale fikir ya Kesadaran. Kesadaran ya. Iya. Kesadaran. Akale fikirku kesadaran. Kesadaran. Akale nafsu. Kesadaran gak ono ya akale digawe ngakali. Oh, akale digawe ngakali. Iya toh, digawe ngakali, digawe nyeting sesuatu sing berlebih. Sing berlebih, sing gak ya mengada-ada lah. Oh, iya. Yang mengada-ada sing akhirnya diadakan menjadi sesuatu yang merugikan. Nafsu gimana. Nah, bagiku nek jarene olah rasa kuwi kemudian terus gak nganggo, terus gak sah mikir, glundung, ya enggak loh. Dia malah mengasah fikir. Karena dalam SS sendiri kan ono pangantikan, ono dawuh kan diterima oleh fikir. Gitu. Ono oleh pangantikan ngene-ngene. Mencoba dipahami to, ngono. Oh, ngene-ngene. Akhirnya apa? Kedekatan fikir sama rasa kuwi
lebih dekat. Nah, jika sering nyumrambai. gampang nyantol. Ya, kamu Nok gone apa? Nok gone pelajaran. Kan pengantikan pelajaran lah. Bagi saya begitu. Makanya nek aku kurang setuju nek misalkan kok wah sik nganggo pikir. Ngono ya. Wah sik nganggo pikir. Nah, kuwi nek aku gak nganggo pikir piye menungso. Kok gak nganggo pikir. Nah, tapi pikir yang berakal. Nah, ya. Gitu ya. Iya loh. Gak nganggo pikir gitu. Jadi ana akale pikir, ana akale nafsu. Bisa membedakan ya berarti ya? Ya bisa loh. Saat gini kan kita kan mosok gak ngerti cah nggo mono. Niate awak dhewe. Sabar. Iya toh. Kok sabar kuwi asine ngempet. Karena kita berpikir akhirnya kita bisa ngempet. Hati-hati. Nah, apa? Ya. Akhirnya bisa ngempet. Karena kita berpikir. Oh iya, oke. Berpikir. Terus bagaimana hubungannya dengan falsafah Jawa hati-hati. Nah, itu kan pikir. Terus hubungannya dengan hati bagaimana? Sing hati-hati, Mam. Hati-hati. Nah, iku tetek ngene rasane hati ya. Dihubungkan dengan rasa hati. Iya loh. Nyeleksi hati. Nanti para erosone hati iki. Sudahkah hati kita bersih terus? Nah, makanya kita itu harus sering koreksi diri. Dalam caranya bagaimana? Caranya Caranya ya merasakan toh. Mosok gak iso ngrasakno campur misalkan dirasa itu. Contoh lah mungkin. Contoh lah. Misalkan aku dadi canom ya. Dadi cewek ayu. Secara manusiawi, secara kemakhlukan ya. Ih, ayune semoke tunggodo to kene. Iya toh? Nah, dikembalikan ke rasa. Kan nek peka, nek makanya dibelajar Rasul ki apa? Sendetan kok kene tarikan dan dorongan. Tarikan kan roh, tarikan ini hati ini mau kemana? Rasane hati ki peno ndi? Berarti hidup sampean berarti berdasarkan tarikan dan dorongan itu berarti ya? Saya pikir saya kontrol. Tarikan dan dorongan dikontrol. Hidup saya bukan berdasarkan itu, tapi apa? Hidup saya berpikir terhadap tarikan kuwi. Mengontrol dari iya. Tarikan dan dorongan itu. Iya, pikir saya mengontrol. Akhirnya tugas pikirnya begitu ya? Iya, tugas pikirnya bukan begitu. Tugas pikirnya. Karena rasa tadi belum tentu benar juga. Ya belum tentu juga ya. Ono rasane nafsu, ono rasane pikir, ono rasane daging. Gitu. Ono rasane. Berarti tugas pikirnya, tugas akalnya itu ya. Iya. Itu mengontrol. Nah, kalau kita nggak mengontrol, ya terus apa bedanya kita dengan binatang? Makanya dicari bedane menungso mbak hayawan kalau iso mikir. Gitu. Ketika burung raja wali terbang. Ada kok warga SS yang lost doll, nggak seperti sampean. No. Banyak kok. Wis gak usah kontrol, kakek pikir, gak usah kakek kontrol. Banyak itu. Nah itu kan masing-masing. Masing-masing ya. Iya toh. Ya masing-masing loh itu. Ya masing-masing. Berarti nafsi-nafsi. Nah, kalau masing-masing pribadi kalau aku menyalahkan mereka, nah, kalau aku menyalahkan ya aku ya salah, tapi tadi saya yang aku dapat begitu kan ngono. Dan itu kebenaran dan kebenaran itu hak untuk saya sampaikan ke orang lain. Kan mau ngono tok. Kan tentang mereka yang berpendapat silakan ya. Kan silakan kan ngono. Yang penting ini hak tidak. Hak ini. Hak ki ono. Hak bagi dirinya sendiri. Ya. Jika dikeluarkan menjadi tidak hak.
Dene. Tapi ada hak bagi dirinya juga hak, bagi yang lain juga hak. Dan itulah jika kita mampu memperoleh dua hak itu, hak bagi diri kita sendiri, hak untuk orang lain, berarti disitulah kita ya ada tugas sebagai yang dikatakan sampai namanya video sing tak delok dhisik ya, itu adalah sebagai utusan. Nah, bagaimana bisa menjadi seorang utusan jika dia hak pada dirinya sendiri, tidak untuk orang lain? Nggak mungkin. Jadi Allah sesuatu kebenaran bagi mereka lost doll kan. Oke, itu hak mereka. Tapi ketika diuntukkan orang lain, apakah orang lain menerima? Tidak juga. Tapi masing-masing mestinya kan ada kebenaran dan ada kebaikan dan keburukan juga dari pendapat sampean dan pendapat si yang lainnya itu. Nah, kebaikan dan keburukan itu sendiri berimbasnya ada pada masing-masing sendiri toh. Masing-masing sendiri. Iya loh, makanya kan ada dua. Ya. Terus kalau menerimanya itu dari kebaikan dan keburukan itu menerimanya itu bener-bener legowo bagaimana? Bagi mereka. Nah, Loh, kalau bagi mereka masing-masing. Terserah. Gitu ya. Tapi satu kan hak bagi mereka. Ya legowo bagi mereka. Tapi apakah legowo bagi yang mendengarkan? Ketika dia soal iki gawe pribadinya kok. Bukan untuk orang lain. Bukan ya. untuk orang lain kok. Kan ngono, papan mbek empan ya. Baik, demikian ya dari wawancara saya dengan Mas Siswanti, bahwa beliau berpendapat bahwa pangudi sedulur sejati, khususnya beliau pribadi, harus pikir yang berakal itu mengontrol daripada rasa yang ada di dalam hati di situ ya. Kalau masalah pendapat ini setuju dan enggaknya saya serahkan kepada seluruh pecinta channel Santri Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.